Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Su Yi memandang Echeng Gondok dengan kepala tertunduk, seperti anak kecil yang melakukan kesalahan, dan tidak bisa menahan tawa. Oke, pergi dan kemasi barang rampasan. Menyebutkan kata piala, Huak Xin Feng segera menjadi bersemangat, matanya yang indah bersinar, dan dia berkata, oke. Dia bertindak seolah-olah dia tidak bisa menunggu. Su Yi melihat pedang Tianxi kuno di tangannya, dan diam-diam berkata, pedang ini tidak buruk untuk digunakan Ling Sui sebagai harta, tetapi harus menunggunya untuk melangkah di jalan Yuandao. Jika tidak, aku takut itu tidak akan bisa menahan jiwa pedang ini. Sambil memikirkannya, dia memasukkan pedang ke dalam liontin batu giok kepingan salju. Kekuatan pedang kuno Tianxi memang kuat, dan memiliki potensi besar untuk memadatkan jiwa pedang di masa depan. Tapi Su Yi tidak kekurangan pedang. Selain pedang Xuanwu, ia juga memiliki pedang yang sangat jahat, terutama pedang Xuanwu. Kekuatan jiwa dari Flame Sparrow. Dalam hal kekuatan, itu mungkin bukan pedang kuno Tianxi dan pedang kesedihan mutlak. Dalam hal potensi, kedua pedang itu jauh dari sebanding. Dibandingkan dengan pedang kuno Tianxi dan pedang sengit, yang pertama memiliki potensi yang lebih besar, bagaimanapun, itu memadatkan tubuh jiwa seksual. Yang terakhir bahkan lebih kuat. Su Yi berencana untuk kembali mengorbankan Fierce Sword of Desolation jika dia memiliki kesempatan di masa depan. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk mengubah pedang ini menjadi jiwa pedang dengan caranya sendiri. Tuan Muda Su, kami telah menghasilkan banyak uang kali ini. Dia berbicara dengan suara renyah, berkicau dan memberitahu Su Yi rampasan yang dia temukan. 9 jenis eliksir kelas 6 dan 20 batu roh kelas 6 adalah harta paling mahal dan paling langka di antara jarahan. Ini juga merupakan kesempatan besar di mata para biksu Yuandao itu. Selain itu, ada 59 jenis obat roh kelas 5 dan 130 batu roh kelas 5, yang juga merupakan harta kelas 1 dan terbaik untuk sumber daya budidaya. Tidak banyak. Dan ada lebih dari 100 jenis harta seperti bahan spiritual dan bahan ilahi, yang dapat memuaskan biksu Yuandao untuk memperbaiki harta. Harta karun seperti tombak Tian Xuang di tangan Arin dan tombak King Sui di tangan Qin Dongsu, beberapa sudah memiliki kesadaran spiritual. Hanya nilai dari prajurit roh Yuandao ini yang jauh melebihi keuntungan lainnya. Tidak buruk. Su Yi relatif tenang. Apakah material roh, obat-obatan roh, atau batu roh dan tentara roh itu semuanya adalah sumber daya untuk kultivasi di tingkat Yuandao, mereka mungkin sangat berharga dan langka di dunia ini. Tetapi bagi Su Yi, itu hanya dapat memenuhi kebutuhan kultivasi pembudidaya Yuandao. Setelah memikirkannya, Su Yi menginstruksikan, beri aku semua batu roh dan obat-obatan roh, dan kamu dapat memilih hal-hal lain sendiri. Hua Tradefeng mengangkat ibu jarinya dan memuji sambil tersenyum, Tuan Muda Su sangat keren. Su Yi menambahkan, ingat, milikku 90%, milikmu 10%. Namun, meskipun 10%, itu sudah membuat angin perdagangan bunga bahagia. Lagi pula, dalam operasi ini, dia tidak membantu sama sekali, tidak ada bedanya dengan mengambil yang murah. Segera, Hua Tradefeng memilih beberapa harta yang dia sukai, dan kemudian memberikan harta lainnya kepada Su Yi. Su Yi hanya meliriknya dan meletakkannya di liontin giok kecoa salju, dan bahkan ada sedikit kekecewaan di hatinya. Orang-orang tua ini juga dianggap sebagai karakter tingkat atas di Dakin, tetapi harta pada mereka tidak layak untuk diperhatikan. Itu benar, kali ini mereka datang ke Chaos Linghai untuk mengeksplorasi peluang, dan tentu saja tidak mungkin untuk membawa beberapa harta khusus bersama mereka. Su Yi diam-diam berpikir. Ketika matanya menyapu tubuh Qin Fu, Ni Xingkong, Arin dan lainnya, Su Yi tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepalanya. Tidak ada keraguan bahwa mantra terlarang pada orang-orang ini terkait erat dengan kehidupan, golem, Chu Xiu. Dalam hal ini, bahkan metode Su Yi tidak dapat menghentikannya. Secara alami, dia tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk mengupas jiwa pihak lain dan mempelajari asal-usul pihak lain. Pergi dan lihat istana ini.
Sui mengabaikan gangguannya dan berjalan ke gerbang istana yang megah. Hua Tradefeng mengikuti dengan cermat dan berkata, "Tuan, Chu Xiu mengatakan sebelumnya bahwa istana ini dibangun oleh pendiri Kungxian Jianlou, pendiri Kaisar Iblis Pemburu. Penglihatan tak tertandingi yang muncul mungkin disebabkan oleh kesempatan di istana ini." Matanya bersinar dengan antisipasi, "Aku hanya tidak tahu kesempatan macam apa ini. Apakah itu normal? Masuk dan lihat." Sui berkata, telapak tangannya mendorong dengan lembut di pintu setinggi 9 kaki dan diukir dengan banyak pola kuno dan pola awan. Ledakan. Pintu perlahan membuka celah. Sui dan Hua Tradefeng segera masuk. Laut yang kacau. Sui, rencana yang sudah lama direncanakan ini telah dirusak olehmu. Dia bergumam pada dirinya sendiri, matanya penuh kebencian, dan sedikit ketidakberdayaan. Sayangnya, dewaku ada di Daxia. Wow, gelombang-gelombang. Tiba-tiba, di laut di kejauhan, kabut berwarna darah muncul, menutupi langit dan matahari, dan samar-samar, tampaknya ada pagoda 1000 zang yang terbuat dari tulang, menjulang di dalamnya. Pagoda tulang. Pupil mata Chu Xiu menyusut, dan ada ketakutan yang mendalam di antara alisnya. Ada 4 tabu di lautan kekacauan, dan pagoda tulang putih adalah salah satunya. Selama itu muncul, itu akan disertai dengan kabut berwarna darah yang mengerikan. Aku tidak tahu apa ini. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada yang bisa memata-matai rahasianya. Semakin tidak diketahui, semakin berbahaya. Tapi keberadaan yang tidak diketahui dan misterius seperti pagoda tulang putih ini, dia hanya melihatnya di beberapa tempat terlarang yang bisa disebut sebagai pembunuh terhebat di dunia. Pulau, domain hantu indah, Xianming Ziyuan, dan seterusnya. Dalam rumor, semua yang tidak diketahui akan terungkap ketika dunia yang cerah datang. Mungkin, ketika dunia yang cerah benar-benar datang, akan ada peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya di laut yang kacau ini. Terkejut. Lagi pula, ada begitu banyak peninggalan Tao kuno yang terkubur di sini sehingga mereka dapat menempati peringkat 5 besar di seluruh benua Changqing. Seperti yang dipikirkan Chu Xiu. Wow, gelombang. Kabut berwarna darah semakin dekat, dan itu luar biasa. Chu Xiu tidak berani tinggal lebih lama lagi dan berbalik. Setelah memikirkannya, pertemuan lantai Dharma yang diadakan oleh Kaisar Daxia akan dimulai lebih dari 5 bulan. Ini adalah satu-satunya kesempatan untuk memasuki Sumi Xiandao dan tidak boleh dilewatkan. Dia memutuskan untuk kembali ke Daxia. Tindakan ini telah menghancurkan golem, yang telah membuat hatinya sakit. Bahkan jika golem ini hancur dalam kekacauan ini, maka dewanya tidak akan terluka seperti orang gila. Tidak bisa dijatuhkan. Chu Xiu, yang pergi, tidak menyadari bahwa kabut berwarna darah yang melonjak dan pagoda tulang putih bergerak ke arah reruntuhan Kungxian Jianlou. Pulau tanpa kembali. 10 mil jauhnya. Saat itu malam, dan di pulau yang terapung di laut, lentera terang menyala, ratusan ribu di antaranya, berkedip-kedip seperti bintang. Di atas pulau, pemandangan hantu muncul, dengan ratusan hantu berjalan di malam hari, bola-balik di sungai keruh berwarna darah, dengan bunga merah cerah menyala seperti api, menutupi gunung tulang putih, ada portal misterius berdiri di kabut hantu. Dari kejauhan, ketika dia melihat pemandangan ini, wanita berjubah giok polos, menyamar sebagai seorang pria, duduk di bahu kera raksasa putih, tidak bisa menahan untuk tidak menyipitkan matanya yang indah. Dia mengangkat kipas bulu di tangannya dan menunjuk ke pulau yang tidak bisa kembali. Chongyang, apakah kamu merasakannya? Sepertinya ada nafas kehidupan di pulau itu. Ekspresi kebingungan muncul di mata kera raksasa putih yang jernih, dan berkata, "Tuan, murid saya tidak menyadarinya." Betulkah? Wanita itu tertegun sejenak, lalu menghela nafas pelan. Jika tempat ini tidak terlalu berbahaya, saya ingin pergi ke sana dan melihat-lihat. Selama berabad-abad, selalu ada hukum besi. Konsumsi lentera. Sampai saat ini, tidak ada yang selamat. Sejauh ini, tidak ada tempat untuk siapapun, jadi misteri apa yang tersembunyi di pulau yang tidak bisa kembali. Karena dia juga memperhatikan bahwa ada kekuatan yang sangat menakutkan dan tabu di pulau yang tidak bisa kembali,
begitu kuat sehingga dia merasa sangat kuat sehingga begitu mendekati masa lalu, sangat mungkin dia akan menghadapi bencana. Tuan, haruskah kita kembali dan melihat situasi di reruntuhan Menara Pedang Abadi? Kera raksasa putih berbisik. Tubuh dingin. Baik. Wanita itu mengangguk. Tidak lama setelah kera raksasa putih dan wanita itu berbalik untuk pergi, di pulau yang tidak bisa kembali, sepasang lentera hijau tiba-tiba terangkat ke langit, seperti sepasang mata hijau, melihat ke arah Menara Pedang Abadi. Kemudian, pulau tanpa kembali ini, yang bisa disebut tempat terlarang, diam-diam menjauh dari wilayah laut ini seolah-olah hidup. Orang tua, bukankah itu seharusnya kapal luar angkasa? Di kedalaman laut dekat reruntuhan Kungsian Jianlou, murid Gekian menyusut. Cepat, jalankan Xuanwu Susu. Suara lelaki tua itu terdengar di lautan kesadaran, dan dia sangat marah dan memarahi, sial, mengapa tempat hantu ini semakin aneh. Sebenarnya, kali ini, Gekian tidak perlu mengingatkannya, Gekian sudah menggunakan skill ini, dan menahan napas sebanyak mungkin. Apa yang membuat Gekian diam-diam lega adalah bahwa kapal pembawa bintang berhenti bergerak jauh, hanya cahaya bintang jernih yang memancar dari kapal yang menerangi langit dan laut, misterius dan seram. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat Gekian merasa merinding, dan seluruh orang itu tidak sehat. Di wilayah Laut Timur, kera raksasa putih setinggi 9 kaki itu mondar-mandir, dengan seorang wanita yang menyamar sebagai seorang pria duduk di pundaknya. Di perairan timur laut, sebuah pulau aneh bergerak dengan tenang. Ratusan ribu lentera hijau dinyalakan di pulau itu, dan pemandangan menakutkan muncul satu per satu. Aku akan mundur lebih awal. Sudut bibir Gekian berkedut, menyesali isi perutnya. Adegan yang terjadi malam ini benar-benar luar biasa, aneh dan tidak normal, membuat orang bergidik. Di lautan pengetahuan, lelaki tua itu juga merasakan rambut di hatinya, dan berkata dengan malu, "Hei, itu hanya adegan kecil, saya telah melihat banyak adegan besar di masa lalu, dan situasi saat ini tidak lebih dari sedikit. Jangan gugup, sesuatu yang tidak terduga terjadi." Pria tua itu menarik napas dalam-dalam, menggertakkan giginya, dan berkata dengan kejam, "Ayo lari." Dia tidak berdaya. Ini benar-benar pada saat yang tepat, orang tua ini lebih pengecut daripada dirinya sendiri. Pada saat yang sama, di pundak kera raksasa putih, wanita yang memegang kipas bulu juga menunjukkan warna yang bermartabat dan bergumam. Ada yang salah, hal-hal tabu di laut yang kacau ini, kecuali gunung pemakaman, tampaknya tertarik dengan reruntuhan Menara Pedang Abadi. Mungkinkah ada semacam kejutan di reruntuhan? Begitu dia mengatakan ini, matanya yang indah tiba-tiba membeku, dan dia melihat kabut abu-abu yang mengerikan bergerak secara horizontal dari barat daya. Di kedalaman kabut, ada gunung besar, setinggi ribuan kaki, ditutupi dengan 4 rantai hitam setebal ular piton. Setiap rantai terikat pada mayat kuno yang aneh. Gunung pemakaman. Pada saat ini, 4 hal tabu di Chaos Spirit Sea semuanya berkumpul di daerah dekat reruntuhan Kungsian Jianlou, berdiri diam, seolah-olah mereka semua sedang menunggu sesuatu. "Tuan, apa yang harus kita lakukan?" Kera raksasa putih itu ngeri, melihat gunung pemakaman, pagoda tulang putih, kapal luar angkasa dan pulau yang tidak bisa kembali, membuatnya merasa tercekik. Lihat, apa yang terjadi selanjutnya, pasti menarik. Menghentikan pikirannya, wanita itu melihat ke pintu masuk ke reruntuhan Menara Pedang Kungsian dan berkata, "Jika ada bahaya, kita bisa bergegas ke dalamnya." Waktu berlalu. Menekan suasana sunyi. Di laut ini. Di kedalaman Menara Kungsian Jian, di istana megah itu. Adegan cerah yang brilian. Suyi melihat sekeliling dan melihat ke kedalaman aula. Di ujung aula, ada platform batu giok 9 lantai di mana hanya ada futon tunggal. Suyi berjalan mendekat, dan melihat bahwa pada 9 lapisan tangga batu giok, setiap lapisan diukir dengan totem pola dao yang misterius, yang menyebarkan fluktuasi formasi terlarang yang tidak jelas. Setelah melihat sekilas, Suyi menyadari bahwa ini adalah penghalang pola dao, yang diukir oleh karakter kaisar, yang termasuk dalam kekuatan formasi terlarang yang sangat menakutkan. Kekuatan Tao bisa diatur. Namun, setelah bertahun-tahun perubahan tanpa akhir,
kekuatan pesona pola Dao pada 9 langkah batu telah lama habis, hanya menyisakan fluktuasi aura yang lemah. Tuan Muda Su, lihat senior futon itu, ada kotak giok. Angin perdagangan bunga membuka mulutnya dengan penuh semangat, dan berkata, dia akan melangkah. Tunggu. Sui meraih lengannya dan menyeretnya ke sisinya, jika kamu hanya menginjaknya seperti ini, aku khawatir kamu akan kehilangan jiwamu dalam sekejap. Hua Tradefeng terkejut sesaat, lalu dia berkeringat dingin dan berkata, apakah ada formasi terlarang di tangga batu ini? Iya, dan jika saya menebak dengan benar, itu harus diatur oleh penguasa Kungxian Jianlou, Huntian Yao Huang, bahkan jika kekuatan formasi terlarang ini habis, Anda harus membunuh roh Dao kultivator di bawah ini juga mudah untuk dibunuh. Menangani. Su Yi menjelaskan. Perdagangan bunga Feng menarik napas dalam-dalam, hanya untuk menyadari bahwa dia baru saja berjalan di depan gerbang neraka. Su Yi melihat ke tangga batu, dan setelah beberapa saat, dia berkata, tetap di tempatmu. Ketika dia selesai berbicara, dia berjalan lurus ke depan, tangan dan 10 jarinya muncul dengan aura, dan dia membuat sketsa pola simbol yang aneh dan tidak jelas di kehampaan, yang tercetak di tangga batu pertama. Oh! Di tangga batu, cahaya inspirasi mengalir, dan hujan rintik-rintik kekuatan penahan muncul, yang diam-diam bergabung dengan pola yang digariskan oleh Su Yi. Kemudian, Su Yi melangkah. Tiba-tiba, Hua Tradefeng tercengang, Su Yi baru saja menaiki tangga batu, tetapi itu memberinya perasaan bahwa dia menginjak lapisan surga, terlalu jauh untuk disentuh, hanya bisa melihat ke atas. Ini. Hua Xinfeng bersemangat tinggi, dan akhirnya mengerti bahwa jika bukan Su Yi kali ini, tetapi orang lain, bahkan jika seorang kultivator spiritual yang hebat datang, saya takut dia tidak akan dapat mencapai level ini. Tampaknya langkah batu biasa. Karena ditinggalkan oleh Kaisar Iblis Huntian, di hadapan kekuatan tertinggi seperti itu, pembudidaya spiritual hanyalah keberadaan seperti semut. Di waktu berikutnya, Su Yi mengikutinya. Setiap kali dia menaiki tangga batu, dia menggunakan teknik rahasia untuk mengatur pola rune, satu persatu ke dalam pesona pola Dao di tangga batu. Untuk melangkah. Segera, sosoknya mencapai 9 langkah batu, dan di mata Hua Xinfeng, Su Yi pada saat ini, seperti 9 hari lagi, halus dan tinggi, seperti dewa seperti ini, itu membuat orang merasa masuk akal. Dari kekaguman dan ketakutan. Keagungan macam apa yang harus diduduki Kaisar Iblis ini saat ini? Kejutan angin perdagangan bunga. Ketika karakter ditinggalkan, saya masih merasakan ketidakberartian dan kepucatan yang tak terlukiskan. Bagaimana dengan dia, mengapa dia bisa berjalan di tanah di depan tahta yang ditinggalkan oleh Kaisar Iblis? Melihat sosok Su Yi, Hua Xinfeng gemetar dan matanya linglung. Sebelum memasuki reruntuhan menara pedang abadi, dia tidak berpikir terlalu banyak, dan pengetahuannya tentang Su Yi terbatas pada apa yang dia dengar sebelumnya. Tetapi sampai Su Yi dengan mudah membuka gerbang istana dan melihatnya berjalan menaiki 9 anak tangga batu seperti pengadilan yang santai, Hua Tradefeng menyadari sebuah masalah. Su Yi tampaknya tahu segalanya tentang cara Kaisar. Penemuan ini membuat Hua Tradefeng lesu, dan hatinya terbalik, orang ini. Siapa dia? Su Yi tidak tahu bahwa suasana hati Hua Xinfeng akan sangat gelisah saat ini. Pada saat ini, dia berdiri di lantai 9 tangga batu, matanya pertama kali melihat ke futon, menatap sejenak, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Kasur ini jelas merupakan harta karun yang nyata. Ini ditenun dari 9 jenis sutra para dewa. Itu diberkati dan disempurnakan dengan berbagai cara pengekangan, sehingga para pembudidaya dapat duduk di atasnya dan merasakan nafas jalan antara langit dan bumi setiap saat. Bahkan di Kyushu yang liar, futon ini adalah harta karun yang besar, cukup bagi Kaisar untuk memperjuangkannya. Namun, tampaknya setelah bertahun-tahun keausan tanpa henti, kekuatan penahan yang diatur di kasur ini telah lama hilang. Sampai hari ini, futon yang tampaknya lengkap telah dikenakan dengan serius. Sayang sekali. Su Yi meraih kasur di tangannya, melihatnya sedikit, dan menilai bahwa harta ini tidak memiliki peluang untuk diperbaiki.
Bagaimanapun, futon ditenun dari 9 jenis sutra para dewa yang sangat berbeda. Ini adalah bahan dewa kelas 1 dan langka di dunia. Bahkan jika aura para dewa menghilang, itu masih dapat digunakan untuk mengorbankan dan memperbaiki harta dan meningkatkan kualitas harta. Misalnya, saat menyempurnakan pedang Fierce of Juesang, sutra surgawi ini dapat memainkan efek magis yang luar biasa. Menyingkirkan futon, Sui melihat ke depan posisi asli futon. Ada kotak batu giok di sini, panjangnya hanya setengah kaki dan lebarnya 4 jari. Demikian pula, kotak giok tidak memiliki organ dan larangan. Sui mengambil kotak giok dan membukanya dengan mudah. Di kotak giok, ada 2 item, slip giok emas gelap, dan segel yang terbuat dari tulang hewan seputih salju. Ledakan. Ketika kotak giok dibuka, aura menakutkan tiba-tiba meledak dari segel, menyebar seperti badai. Ada raungan aneh dan fluktuasi sesaat. Kemudian, 33 tangga batu di luar istana dan 66 patung batu di kedua sisi tangga batu juga bergetar. Pada akhirnya, semua area di reruntuhan Kungsian Jianlou meraung dan bergetar. Seolah-olah peninggalan kuno yang telah bertahan selama beberapa tahun yang tidak diketahui ini tiba-tiba terbangun dari keheningan. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.